Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Biker Subuhan Pekanbaru Riau. Bagi yang sudah bergabung istiqomah, bagi yang belum segera bergabung. Kiamat sudah dekat. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa hari ini disebut hari Tarwiyah? Tarwiyah artinya hilang dahaga. Tanggal 8 Tarwiyah, 9 Arafah, 10 Nahar, 11, 12, 13 Tasyrik. Tarwiyah makna lainnya ragu-ragu. Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi melihat menyembelih anaknya. Iya atau tidak? Ini mimpi betul atau tidak? Arafah pasti. Arafah pasti. Kenal kau sama Ustaz Somad? Tarwiyah. Entah iya, entah tidak. Macam-macam dia dari kita. Kalau udah pasti Arafah. Hari Arafah besok. Besok sore pada asar kita munajat Arafah di Masjid Raya An-Nur. Buka bersama sekaligus zikir doa pada asar, ngaji sampai buka bersama. Tarwiyah Arafah baru pasti. 10 Nahar. Nahar menyembelih. Fasholli li rabbika wanhar. Nahar. 11, 12, 13 Tasyrik. Matahari terik ketika tasyrik. Karena daging itu dipotong-potong, dijemur di matahari terik. Kenapa? Karena mereka tak punya kulkas. Orang kita tak ada juga kulkas, pandai dia menyalai. Bahkan satu tempat tuh menyalai aja, di penyalai. Sungai Kampak, Pulau Medol, arah ke Tanjung Balai Karimun. 5 jam ke sana sampai ke penyalai. Menyalai aja langsung. Dia orang Arab tasyrik. Tarwiyah, Arafah, Nahar, Tasyrik. 6 hari. Haji itu cuma 6 hari ini. Kalau nafar awal bisa. Nafar awal pulang tanggal 12, tinggal 5 hari. Tidak ikut ke Mina, langsung ke Arafah, tinggal 4 hari. Arafah, Musdalifah, Mina. Pejabat-pejabat orang kaya sebentar aja dia haji. Yang lama itu di neraka. Dua, kenapa takbir Idul Fitri hanya 1 hari dan takbir Idul Adha 4 hari? Karena Idul Adha wadhkurullah fi ayyamin ma'lumat, fi ayyamin ma'dudat. Muliakanlah Allah secara khusus. Tiap hari kita memuliakan Allah, tapi secara khusus pada hari-hari tertentu. Di hari ini haram puasa. 11, 12, 13 haram puasa. Hari Tasyrik. Hari itu dipilih Allah. Umar bertakbir di Mina, suaranya sampai ke Makkah. Jarak Mina ke Makkah 6 kilo. Bergoncang suara takbir di Mina sampai ke Makkah. Belum pakai mikrofon. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak mesti setelah selesai sholat, takbir terus berkumandang. Sedangkan Idul Fitri cuma 1 Syawal itu saja yang dipilih Allah untuk kita makan. Yang haram puasa cuma 1 Syawal. 2 Syawal habis mencret-mencret, membalaskan sakit hati, tak makan sebulan. Apa hukumnya kalau lebih dari itu? Kalau ada orang bertakbir di hari ke-14, pas tanggal 14 itu habis sholat subuh, habis maghrib, tanggal 13 Zulhijjah habis asar sampai menjelang maghrib habis. Pas habis maghrib, takbir lagi dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah mesti nanya dia, kenapa kau bertakbir? Apakah ini masih terkait dengan takbir tasyrik atau takbir apa ini? Enggak, aku mau memuliakan Allah aja gitu.
Kenapa bunyinya mirip? Ini menyebabkan iltibas. Orang awam nanti bingung. Kalau kau mau takbir aja, takbir kau sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan kau bertakbir mirip bunyinya, ini menyesatkan. Mesti ditanya dia, aliran apa sama aliran kau? Aliran aku ini aliran lupo. Oh, lupa. Sampai itu boleh. Boleh boleh. Apa kaitan puasa Tarwiyah dan puasa Arafah? Yukaffirus sanatal madiyata wal baqiyata. Sahih Muslim. Menghapuskan, menutupi, mengampuni dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Al-Shaghair, dosa-dosa kecil. Jadi ibadah itu mauquf. Ibadah itu adalah tawakuf. Tawakuf itu artinya berhenti. Berhenti akal. Tidak lagi pakai akal. Mengikut kepada perbuatan Nabi SAW. Man ahdatsa, siapa yang membuat-buat ma laisa alaihi amruna, yang tidak aku tunjukkan, fa huwa raddun, maka amal itu mardud. Tapi amalan ini sunnah. Jangan berkecil hati yang tak bisa puasa. Yang tak bisa puasa bisa memperbanyak sholat sunat. Tak bisa banyak sholat sunat, banyak-banyak baca Quran. Tak bisa banyak baca Quran, banyak-banyak zikir. Tak bisa banyak zikir, sedekah. Tak bisa juga, tahulah, mati aja lah. Habiskan daging kurban aja. Apakah rukun khutbah? Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wasiat taqwa. Ayat. Alhamdulillah, pujian, sholawat, ayat, wasiat taqwa, doa. Kurang ini 4, kurang 1 lagi. Doa. Harus dibaca secara berurutan. Apakah harus pakai bahasa Arab? Raka'atani fiha, 2 rakaat pada sholat zuhur. Khutbatani fiha, 2 khutbah pada khutbah Jumat. Maqama raka'ataini minaz zuhri, sama dengan 2 rakaat pada sholat zuhur. Zuhur itu berapa rakaat? 4. Jumat itu berapa rakaat? 2. Yang 2 rakaat lagi mana? Khutbah. Waktu sholat boleh gak bahasa Indonesia? Sholat batal kalau bahasa Indonesia. Sholat. Kalau sholat tidak boleh bahasa Indonesia, maka khutbah pun tak boleh bahasa Indonesia. Batal. Itu maka masjid-masjid di Rimbo Panjang ini semua khutbahnya pakai bahasa Arab. Mereka berpegang kepada mazhab Syafi'i yang kental, karena mereka ini mengambil fikih mazhab Syafi'inya dari ulakan Syekh Burhanuddin Ulakan. Syekh Burhanuddin dari mana mengambil mazhab Syafi'inya? Dari Syekh Abdul Rauf Singkil. Di Aceh pun, saya kasih tahu kalau saya khutbah di Aceh, Ustaz pakai bahasa Indonesia, tapi nanti sebelum duduk Ustaz ulang balik semua rukun itu. Marilah kita bertakwa kepada Allah, kita jaga ketakwaan kita. Nanti pas mau duduk ulang balik. Yang tadi itu dianggap sebagai muqaddimah saja. Yang khutbah aslinya itu yang 5 itu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha usikum wa nafsi bi taqwallah. Allahumma fil muslimin wal muslimat. Itu yang khutbahnya. Kalian kalau perhatikan saya khutbah Jumat dari sejak awal saya sampai ke Riau ini sampai sekarang, maka di khutbah kedua tidak pernah saya campur pakai bahasa Indonesia. Khutbah kedua semua rukun itu pakai bahasa Arab. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahli fadail wal karamat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم دفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والربا والزنا والمنكر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. Apakah mesti tartib berurutan? Tidak. Tapi kalau tak tartib ini nanti kita bingung sendiri. Udah apa belum? Maka sebaiknya tartib. Mohon maaf karena kebetulan khotib kita tidak hadir, jadi kita zuhur saja, kata pengurus. Antum mesti berdiri dan mengatakan aku bisa. Naik antum ke atas mimbar. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah usikum wa nafsi bi taqwallah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Duduk aja. Seagak-agak Fatihah qul huwallah. Habis itu antum berdiri lagi. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah usikum wa nafsi bi taqwallah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Dah selesai. Selesai sholat, kok pendek kali katanya. Kau sependek itu pun tak bisa kau. Main pura-pura. Pura-pura ada jadi kalau tidak tak sholat Jumat kan di sini. Anda tahu kalian lagi touring bikers semua. Naik kalian ke atas. Itulah kesempatan kalian untuk membuat update status kapan lagi. Apakah khatib mengangkat tangan ketika berdoa? Ya. Mana dalilnya? Karena waktu Nabi sedang khutbah datang orang Arab Badui, ya Muhammad, wahai Muhammad, halakatil amwal, hancur binatang kami, mati kambing karena tak turun hujan, kebun kami kering. Nabi mengangkat tangannya, arisna, arisna, arisna. Itulah dalil orang yang mengangkat tangan waktu khutbah. Dalilnya dibantah Wahabi. Kata dia mengangkat itu hanya waktu minta hujan saja. Adapun selain minta hujan tak perlu mengangkat tangan. Titik ikhtilafnya kalau orang paham satu, mereka beramal dengan hadis khusus, tidak mau beramal dengan hadis umum. Mana hadisnya? Mana hadisnya? Itu titik. Jadi kalau cerita pohon kayu bercabang-cabang, jangan bahas cabang ini, bingung kali kita, cabangnya banyak. Titik awal batang usul permasalahannya adalah mereka tidak mau beramal dengan hadis umum. Dia maunya beramal dengan hadis umum. Saya ulang sekali lagi, ketiga, dia hanya mau beramal dengan hadis umum. Apakah dia konsisten dengan kaidah itu? Malam nuzul Quran, khatam Quran di Masjidil Haram, pakai doa khatam Quran dalam sholat tarawih. Dilakukan sampai hari ini di Masjidil Haram. Mana dalil khusus? Tak ada. Kalau gitu mereka juga beramal dengan dalil. Subuh Jumat baca alif lam mim tanzil. Wa hum la yastakbirun. Allahu akbar. Waktu tegak Allahu akbar. Tunjukkan saya hadis khusus bahwa turun dan naik sujud tilawah itu pakai takbir. Tak ada.
Syekh bin Bas waktu dia Syekh turun sama naik pakai takbir enggak? Pakai, kata Syekh bin Bas. Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz waktu turun sujud tilawah pakai takbir atau tidak? Pakai, kata dia. Mana dalilnya? Karena Nabi setiap bergerak takbir pakai dalil khusus umum. Kenapa kita pakai umum dia tak mau terima? Kenapa dalil umum dia boleh? Itu namanya codik suam. Wah, nggak boleh codik. Intinya tidak juga konsisten dengan kaidah. Itu yang membuat susah berdebat karena dia tidak konsisten dengan kaidah. Bagaimana dengan jamaah? Kita pakai dalil umum. Tentang mengangkat tangan waktu berdoa, hadisnya mutawatir. Kalau diriwayatkan satu orang, gharib, diriwayatkan 2 orang, aziz, diriwayatkan 3 orang, masyhur, diriwayatkan 4 orang, 10 orang, 30 orang, 40 orang, 100 orang, 300 orang, 1000 orang, mutawatir. Mutawatir. Hadis tentang mengangkat tangan mutawatir. Rajulun ash'as akbar, seorang laki-laki rambutnya kusut, berdebu, yamuddu yadaihi ila sama, diangkatkannya tangannya ke langit. Berarti begini, doanya tak dikabulkan. Kenapa? Mat'amu haram, makanannya haram. Satu. Oh, ada menyebut tangan. Innallaha hayyun karimun, Allah maha hidup, maha mulia. Yastahyi, Allah itu malu. Kapan Allah malu? Ketika seorang hamba mengangkat yarfa'u yadaihi, ya lam yaruddahuma sifran. Ada orang yang mengangkat tangannya lalu tangan itu pulang dalam keadaan sifran, kosong. Allah malu membiarkan tangan itu kosong. Berapa orang? 2. Apalagi sahabat mengatakan kami menengok Nabi mengangkat tangan sampai kelihatan bayawa iwapai, nampak putih kecil. Sudah berapa? 3. Hadis dalam Sunan Abi Daud. Nabi SAW ketika dia berdoa, sebelum dia menurunkan tangannya, yamsah bihima wajhah. Kalau lafaznya sama, ada hadis lafaznya sama semua, namanya mutawatir lafzi. Kalau lafaznya beda tapi substansinya sama, namanya mutawatir makna. Tentang mengangkat tangan itu lafaznya atau makna? Makna. Lafaznya beda-beda, tapi substansinya sama, bahwa mengangkat. Itu yang dijadikan dalil oleh Ahlussunnah wal Jamaah tentang mengangkat tangan ketika berkhutbah, ketika mendengar khutbah, ketika ustaz berdoa. Mudah-mudahan semua anaknya soleh dan solehah, amin. Mudah-mudahan panjang umur, amin. Dan kiai usah ulang-ulang. Setelah itu baru bisa. Kenapa? Baru. Saya tak setuju. Kalau kau tak setuju, tak usah buat. Tapi kau mengejek orang punya dalil, di situ kau masalah. Apakah kau memang betul-betul mau menegakkan kebenaran, atau kau menikmati menghujat orang? Menikmatinya. Apakah kau memang betul mau menegakkan kebenaran, atau kau mau menghujat orang? Dari mana Ustaz tahu dia menikmati menghujat orang? Buktinya berteriak untuk pemimpin yang zalim, tak ada muncul kau bergerak. Trump datang ke Saudi mengambil duit ribuan triliun, diamnya muncul kau. Tapi pas giliran kawan kau ngangkat berikut kali mulut. Cocoknya disumbatkan dari tiang listrik. Kau tahu. Pas giliran Israel, dia artis-artis membuka baju show di
Saudi Arabia diam. Ulama-ulama ditangkap tak keluar sampai sekarang. Syekh Safar Hawali, Syekh Ain Al-Qarni diam. Tapi aku baru mengangkat sih aja ribut. Apaan itu? Iya. Tadi aku tengok, tangan gua aja kurus, tangan gua aja kurus. Rupanya aku tak bertangan, rupanya. Untuk meninju mulut pakai. Itu cocok sama dia. Bagaimana kisah Nabi Ibrahim dulu menyembelih anaknya? Bagaimana cara malaikat menggantinya? Ya bunayya, wahai anakku, inni arafil manam, aku menengok dalam manam. Bagaimana cara Allah mengirimkan pesan kepada Nabi Ibrahim? Inni arafil manam. Inni azbahuka, aku menyembelih lehermu. Itu Nabi Ibrahim. Bagaimana dengan Nabi Yusuf alaihissalam? Inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Aku melihat dalam mimpi ahada asyara 11 bintang, wasyamsa matahari, wal qamar bulan, ra'aituhum li sajidin. Ku tengok mereka bersujud juga dalam. Bagaimana dengan Nabi Musa? Wa auhayna ila ummi Musa, kami kirimkan bisikan halus ke dalam hati ibu Musa, an ardi'i, susukan anak. Fa in khifti alaihi, kalau kau takut dia ditangkap tentara Fir'aun, fa alqihi fil yammi, hanyutkan dia ke sungai ini. La takhafi wa la tahzani, jangan kau takut, jangan kau sedih. Mereka menerima signal itu melalui mimpi, melalui ilham. Tapi kita jangan jadi tukang mimpi dan tukang ilham. Karena kita bukan nabi dan mimpi kita belum tentu dibenarkan oleh syariat. Maka kata Syekh Al-Musayyar, dosen filsafat akidah di Al-Azhar Mesir, apapun mimpimu, apapun ilham yang kau dapat, mesti ditimbang dengan timbangan Al-Quran dan Sunnah. Kalau bertentangan dengan Quran dan Sunnah, walaupun mimpi kau datang suara, ya fulan, engkau sudah kuangkat menjadi wali-wali. Semua yang kuharamkan pada orang halal bagi, dan semua anak gadis sudah menjadi bidadari. Maka antum wajib untuk membacakan ta'awuz dan meniup ke sebelah kiri. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Yakinlah, karena itu adalah saya. Bagaimana kisah Nabi Ibrahim dulu menyembelih? Karena dia dapat mimpi itu. Bagaimana cara dia? Dibawanya anaknya itu ke atas batu. Nanti kalau antum pergi ke arah melontar jumroh, ke arah kiblat, Aqabah, Ula, Wusta, Aqabah, tengok di sebelah kiri setelah pagar kerajaan Saudi, ada tiang bulat di atasnya macam kubah. Disitulah tempat Nabi Ibrahim, ada tiang bulat. Gimana cara mencarinya? Tempat makan, tempat pasarnya makan, Zabahi, menyembelih, Ismail. Mazbah, tempatnya itu Mazbah Ismail Fidnia, kubah kecil. Mazbah Ismail Fidnia, kubah kecil setelah pagar
kerajaan pagar. Itu sebelum. Setelah pisau itu sampai ke leher, tinggal menariknya aja lagi. Balik dari sini, ambil pisau letak. Terasa sejuknya di sini. Pisau itu kalau diletakkan sini sejuk besi. Nah, tinggal menarik. Fafadainahu bidzibhin azim. Kami tebus dia dengan sembelihan yang besar. Sembelihannya itu kabsh. Bahasa Arabnya kabsh. Domba. Kalau kambing yang bulunya tipis. Kalau domba bulunya tebal macam rambut Bob Marley. Kabsh. Kambing bandot. Kami tebus dengan sembelihan yang besar. Datang malaikat membawa kambing. Digantilah anaknya itu, tidak jadi disembelih. Bagaimana caranya Pak Ustaz? Ya, caranya gitu lah. Datanglah malaikat itu membawa. Datang malaikat membawa kambing. Apa kambing itu dipegangnya Pak Ustaz? Apakah tangan kambing itu atau telinganya, apakah tanduk? Tidak disebutkan sedetail itu oleh riwayat. Tadi disebutkannya apakah kambing itu di sebelah kanan malaikat atau di sebelah kiri, apakah kambing itu di depan dia di belakang, di bawahnya tanduknya begini, apa diletakkannya begini, tak tahu. Karena tidak disebutkan secara detail, maka ulama berijtihad. Ijtihadnya itulah disebut dengan tafsir birra'i. Tentang Ashabul Kahfi, anjingnya warna apa, jenis apa. Maka ahli-ahli tafsir itu kenapa tafsir itu sampai 1 meter 24 jilid? Kenapa? Karena mereka berusaha beristihad, mengumpulkan riwayat, mendapatkan ilham, berpikir. Karena orang bertanya begini kan karena dia ngaji. Dia mau bertanya itu dalam bid'ah, berarti dia ngaji. Muncul pikirannya, cemana bentuk kambingnya, apanya di bawah, apanya di dinding, apakah dalam bentuk box macam paket dia. Kita tidak ngaji. Jadi kita yang tidak menjawab secara detail, juga katakan tidak disebutkan dalam hadis dan dalam ayat secara detail, karena kisah-kisah itu sebetulnya yang mau diambil adalah pelajarannya secara umum. Tentang sampan Nabi Nuh. Tak disebutkan, tapi tafsir mulai apakah kayunya jenis apa, lebarnya berapa, binatang yang ada apa saja, di mana mendaratnya. Itu muncul belakangan setelah orang ngaji. Kalau dulu kisahnya saja secara umum. Jangan durhaka, pekoang jadi malin kundang. Dah cukup. Karena orang mau mengambil pelajaran jangan durhaka. Tapi ketika anak-anak itu diajarkan di sekolah, mereka mulai nanya, malin kundang ini tahun berapa, ayahnya siapa, nasabnya apa, sukunya apa. Hal yang mau diambil adalah substansinya secara umum. Jadi agama itu banyaknya dia normatif. Normatif itu yang diambil adalah normanya. Norma apa yang bisa diambil pelajaran? Tentang mengulang muqaddimah bahasa Arab setelah isi khutbah sebelum duduk antara 2 khutbah. Bagi yang berpendapat bahwa khutbah tidak boleh bahasa non-Arab karena 2 rakaat itu adalah pengganti 2 sholat zuhur. Sholat zuhur tak bisa bahasa asing, maka 2 khutbah juga tidak bisa bahasa asing. Maka dia ulang rukun-rukun khutbah. Bagi pendapat yang mengatakan cukup di salah satu di antara 2 khutbah, itulah maka khutbah keduanya saja dia bahasa Arab. Bagi yang berpendapat mesti di 2 khutbah itu ada rukun, itu makanya setelah dia ngomong bahasa Indonesia, pas mau duduk diulangnya balik rukun itu, lalu dia duduk, habis itu dia berdiri, rukun lagi, baru selesai. Kapan saja waktu yang diharamkan untuk melaksanakan sholat? Terbit matahari, tergelincir matahari, tenggelam matahari. Terbit matahari, tengok jam berapa syuruk Pekanbaru sekarang?
6:04 terbit matahari. Lewatkan setinggi tombak matahari naik 12 menit. 12 tambah 4 6:16. 6:16 sudah lewat. Boleh. Tergelincir matahari. Tengok zuhur sekarang berapa? 12:21. 12:21. 15 menit menjelang matahari tergelincir. Berarti 12:06 sudah tak boleh. Karena datang setan menghampiri matahari. Karena syaitan, dua tanda setan. Tenggelam matahari setelah asar sampai terbit ufuk merah. Tak boleh sholat kalau sholatnya tak ada sebab. Tapi kalau sholatnya ada sebab boleh. Masuk masjid boleh. Sholat jenazah boleh. Karena ada sebab. Tak boleh sholat sunat mutlak. Apakah diperbolehkan melaksanakan sholat qadha pada waktu yang diharamkan tersebut? Banyaknya waktu. Kenapa lah mesti sekali lagi kopi? Pas qadha sekali lah pula kopi untuk melaksanakan sholat. Pendapat yang pertama, pendapat mutlak. Tidak boleh sholat apapun. Bukan dalam kitab Fatwa Al-Azhar Syekh Abdiyah Safar. Pendapat pertama yang mutlak. Pendapat yang kedua, beberapa sholat yang ada sebab boleh. Tahiyatul masjid boleh, sholat jenazah boleh, sholat qadha boleh. Karena pokok bukan dia memilih waktu itu untuk meminta kepada Allah. Al-khuruju minal khilafi awla. Kalau ada satu yang ada khilafnya, satu tak ada, keluar dari khilaf lebih utama daripada hati kita was-was. 3. Ketika kita berada di Makkah ataupun haji umrah, kita ingin memperbanyak sholat sunat seperti sholat sunat mutlak. Apakah boleh dilakukan pada waktu yang terlarang? Tak boleh. Baik di Masjidil Haram, di Nabawi, tak ada tawar-menawar. Kalau sholatnya tak ada sebab, sholat sunat mutlak tak boleh. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Zikir. Pas jadwal dia masuk ke Raudhah, lagi jadwal terlarang sholat, masuk dia sholat sunat tahiyatul masjid. Boleh tak boleh? Tidak ada kalah ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Habis itu dia zikir, baca Quran, banyak-banyak bersolawat. Pun sekarang tak bisa lama-lama di situ dihalau polisi. Apakah peserta kurban mendapatkan bagian dari daging kurbannya? Fakulu minha, makanlah. Kalau disuruh makan berarti dapat apa? Tak dapat. Apa? Fakulu minha, makanlah. Yang dimakan itu sebanyak apa? Akala min kabidi hayati. Nabi makan sesuap. Belah perut kambing, sapi, lembu, unta, ambil sesuap. Kabid itu hati. Bersih, cuci, kasih limau, kasih garam, bakar, makan. Tabarruk, ngambil barokah. Sisanya wa at'imul barisal faqir wa at'imul qani' wal mu'tar, bagi kepada fakir miskin yang paling kecil. Cara yang kedua, sepertiga untuk yang berkurban, sepertiga untuk jiran tetangga kawan sahabat, sepertiga untuk fakir miskin. Ada kurban yang tak boleh dimakan? Ada, kurban nazar. Kurban nazar, kurban ini untuk fakir miskin, kalau sehatlah anak ini. Tak boleh dimakan. Apakah peserta kurban sudah? Anak saya perempuan mau menikah, ayahnya sudah tak ada. Apakah bisa diwakilkan pada seorang ulama yang tidak ada hubungan darahnya dengan anak saya? Kalau tidak ada ayah, kewalian berpindah ke kakek datu. Tak ada datu, berpindah ke abang laki-laki. Tak ada abang, adik laki-laki. Tak ada adik laki-laki, abang ayah laki-laki. Tak ada abang ayah, adik ayah. Tak ada adik ayah, anak abang ayah. Sewali. Itulah kenapa saudara itu disebut sewali, karena kalau tak ada wali dia bisa menjadi wali.
Kali bukan sembarang kali, kali terjatuh di situ kapak. Jangan asal sudah suali itu bisa jadi bapak, bisa jadi bapak anak kita. Memang dia wali, tapi dia bisa jadi bapak anak kita, bisa menikah. Anak abang ayah sewali. Tak ada semua Pak Ustaz. Habis semua disapu tsunami. Fasultanu waliyun man la waliyalaha. Maka sultan menjadi wali bagi orang yang tak punya wali. Abang ayah tak ada, atuk tak ada. Abang tak ada, adik tak ada. Abang ayah tak ada, adik ayah tak ada. Anak laki-laki abang ayah tak ada. Anak laki-laki adik ayah tak ada. Siapa pun tak ada. Siapa walinya? Sultan Syarif Qasim. Sultan Syarif Qasim menunjuk mufti. Mufti siap. Mufti itulah yang menikah. Sekarang ada anak ketemu di depan pintu masjid, perempuan. Pas dia mau nikah, siapa walinya? Siapa wali? Sultan Syarif Qasim tak ada. Sultan Syarif Qasim tak punya anak. Dan sekarang Istana Siak diberikan ke Pemda Siak. Kita tak punya sultan. Siapa yang menikahkan? Pak Kuah. Pak Kuah bukan sultan. Siapa yang ngangkat Pak Kuah? Yang ngangkat Kuah Pak Kemenak. Siapa ngangkat Kemenak? Yang ngangkat Kemenak Menteri. Siapa ngangkat Menteri? Yang ngangkat Menteri Presiden. Presiden diangkat dengan cara demokrasi. Demokrasi datang dari kafir. Berarti dia bukan sultan. Maka semua yang dinikahkan oleh Kuah berarti nikahnya tidak sah. Yang dipotong video. Maka datanglah ulama dari Aceh, namanya Syekh Muhammad Wali atau Syekh Muda Wali. Dengan satu lagi Syekh Abu Kutakrum. Syekh Muda Wali tarekat Naqsabandiyah, Syekh Abu Kutakrum tarekat Sattariyah. Diundang Presiden Soekarno ke Bogor. Lalu kata Syekh Muda Wali, Presiden Soekarno adalah waliul amri ad-daruri bisyauqah. Presiden Soekarno adalah ulil amri yang punya kekuasaan darurat. Lalu kata Syekh Muda Wali bertanya, bukan begitu Abu Kutakrum? Kata Abu Kutakrum, betul Syekh Muda Wali. Lalu semua ulama sepakat bahwa Presiden Soekarno adalah ulil amri. Presiden Soekarno mengangkat Menteri Agama, Menteri Agama mengangkat Kanwil, Kanwil mengangkat Kemenak Kota, Kemenak mengangkat KUA, KUA bisa menikahkan. Itu kenapa KUA tidak ada perempuan. Semua KUA laki-laki. Paham? Syekh Muda Wali itu mengambil tarekat Naqsabandiyah dari Syekh Abdul Ghani Al-Kammal. Orang mana? Batu Beswet. Syekh Muda Wali punya anak laki-laki. Orang pertama dapat gelar doktor usul fikih dari Al-Azhar. Namanya Syekh Muhibbuddin. Pondok pesantrennya besar di Nangro Aceh Darussalam. Itulah kaji kita sepuluh. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita istiqomah di mana Islam kebaikan dunia akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا فهم المرسلين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم. تقبل يا كريم. Jangan lupa besok sholat puasa Arafah. Bagi perempuan atau laki-laki yang banyak tinggal puasanya, nanti malam niatnya qadha. Aku niat qadha puasa besok, dapat 3. Qadhanya lunas, dapat pahala Kamis, dapat puasa Arafah. Sekarang kita sholat sunat isyraq 2 rakaat. Musolli sunat al-isyraq rakaatain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.